Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Aprilia dengan NIM 12160004143 dari kelas 2E. Di video kali ini saya akan memaparkan materi mengenai uji t-test. Baik, langsung saja kita masuk ke materinya. Sejarah singkat dari uji t-test. Uji ini awalnya dibuat oleh Helmholtz dan Jacob Lurat tahun 1876. Kemudian juga dibahas oleh Carl Pearson dalam artikelnya tahun 1895. Selanjutnya dikembangkan oleh W.S. Gotthard tahun 1908. Dinamakan distribusi student karena waktu dipublikasikan, Gotthard menggunakan nama samaran student, dan huruf T yang terdapat dalam istilah uji T berasal dari huruf terakhir nama beliau. Nah, sejak itu distribusi bagi T disebut juga dengan distribusi student T. Uji T merupakan salah satu metode pengujian parametrik. Uji T atau t-test adalah salah satu tes statistik yang dipergunakan untuk menguji kebenaran atau kepalsuan hipotesis yang menyatakan bahwa di antara dua buah nilai sampel yang diambil secara random dari populasi yang sama, tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Klasifikasi dari uji ini yang pertama, datanya berskala ukur interval atau rasio. Kemudian datanya berdistribusi normal, dan ukuran sampel untuk uji ini yaitu sampel kecil, yaitu kurang dari 30, dan jika sampelnya lebih dari 30, maka uji T sama dengan uji Z. Hanya saja pada uji T diasumsikan simpangan baku populasi tidak diketahui. Nah, fungsi dari uji ini yaitu digunakan untuk menguji rata-rata suatu sampel dan untuk membandingkan rata-rata dua sampel, ada atau tidaknya perbedaan dari rata-rata tersebut. Kapan sih uji T digunakan? Nah, metode uji T hanya bisa digunakan ketika kita ingin membandingkan rata-rata dari dua kelompok dengan perbandingan berpasangan. Sehingga, jika ternyata data yang kita akan bandingkan lebih dari dua kelompok, maka uji T tidak bisa digunakan. Nah, pada kasus tersebut, kita bisa menggunakan alternatif uji ANOVA atau uji post-hoc. Jenis-jenis uji T. Nah, terdapat dua jenis uji T. Yang pertama, uji T satu sampel atau one sample t-test, dan uji T dua sampel atau two sample t-test. Kemudian, pada uji T dua sampel dibagi lagi menjadi dua, yaitu dua sampel berpasangan atau dependent sample t-test, dan dua sampel bebas atau independent sample t-test. Nah, untuk uji satu sampel digunakan untuk membandingkan rata-rata suatu sampel dengan suatu nilai konstanta tertentu. Nah, contohnya rata-rata berat badan siswa kelas 2E adalah 55 kg. Nah, di sini kita menentukan satu nilai konstanta dan kita punya satu nilai konstanta yaitu 55 kg dan satu sampelnya yaitu siswa kelas 2E. Nah, untuk uji dua sampel berpasangan digunakan untuk membandingkan rata-rata dua grup yang saling berpasangan, yaitu sampel dengan subjek yang sama, namun terdapat dua perlakuan atau kejadian berbeda. Nah, contohnya rata-rata berat badan siswa kelas 2E sebelum adanya pandemi COVID-19 dan sesudah adanya pandemi COVID-19 berbeda. Artinya di sini subjeknya itu sama, namun perlakuan atau kejadiannya itu berbeda. Nah, yang pertama, kejadian sebelum adanya pandemi, dan yang kedua, kejadian sesudah adanya pandemi. Nah, kita akan menguji apakah terdapat beda atau ada atau enggak bedanya antara dua kejadian tersebut. Selanjutnya ada uji dua sampel bebas. Digunakan untuk membandingkan rata-rata dua grup yang tidak saling berpasangan, yaitu dua subjek yang berbeda. Contohnya, rata-rata berat badan siswa kelas 2E dan kelas 2F berbeda. Artinya di sini subjeknya ada dua atau kita punya dua sampel. Nah, di sini sampel pertamanya yaitu siswa kelas 2E dan sampel keduanya yaitu kelas 2F. Uji T satu sampel. Untuk statistik ujinya rumusnya yaitu T sama dengan X bar min mu 0 per S per akar N, di mana X bar adalah rata-rata sampel, mu 0 adalah nilai konstanta tertentu, S adalah standar deviasi atau simpangan baku sampel, dan N adalah jumlah sampel. Dengan kriteria ujinya yaitu tolak H0 jika T fitur mutlaknya lebih dari T tabel atau p-value-nya kurang dari alfa. Uji T dua sampel berpasangan atau dependent sample t-test.
Nah, statistik ujinya seperti ini rumusnya, di mana X bar adalah rata-rata sampel pertama, X bar 2 adalah rata-rata sampel kedua, S1 adalah simpangan baku sampel 1, S2 adalah simpangan baku sampel 2, dan R adalah korelasi antara dua sampel. Dengan kriteria uji, tolak H0 jika T hitung mutlaknya lebih dari T tabel atau p-value-nya kurang dari alfa. Selanjutnya, uji T dua sampel bebas atau independent sample test. Nah, untuk statistik uji ini rumusnya seperti ini, di mana X1 adalah X bar 1 adalah rata-rata sampel 1, X bar 2 adalah rata-rata sampel 2, S1 adalah simpangan baku sampel 1, dan S2 adalah simpangan baku sampel 2. Dengan kriteria uji tolak H0 jika T hitung mutlaknya lebih dari T tabel atau p-value-nya kurang dari alfa. Selanjutnya ada contoh kasus yang pertama. Nah, kasusnya yang pertama yaitu seorang peneliti ingin mengetahui efektivitas penggunaan pupuk A terhadap produktivitas tanaman padi. Nah, peneliti tersebut melakukan uji pada 10 petak sawah dan hasilnya masing-masing dinyatakan dalam ton per hektar. Di sini adalah tabel dari hasilnya. Kemudian, diketahui bahwa rata-rata produktivitas nasional adalah 5 ton per hektar. Dengan alfa 5%, ingin diketahui apakah rata-rata produktivitas tanaman padi dengan penggunaan pupuk A sama dengan rata-rata produktivitas nasional. Nah, berdasarkan kasus ini, kita tahu bahwa kasus ini adalah contoh kasus dari uji T untuk satu sampel, karena di sini hanya memiliki satu sampel, yaitu produktivitas dan nilai konstantanya yaitu 5 ton per hektar. Nah, untuk mengetahui jawabannya, kita akan menggunakan aplikasi SPSS. Baik, sekarang kita akan mencari jawaban dari kasus yang pertama tadi. Langkah pertama, seperti biasa, kita buka terlebih dahulu aplikasi SPSS-nya. Nah, kemudian selanjutnya, kita akan mengisi variabel view dan menginputkan data view. Nah, untuk variabel view kita isi seperti ini. Di kolom nama variabel 1 kita isi dengan produktivitas. Kemudian untuk desimalnya tadi terdapat satu angka desimal, jadi di sini kita pilih 1. Kemudian untuk jenis datanya yaitu scale. Nah, selanjutnya kita akan menginputkan data dari tabel tadi ke data view. Nah, sudah kita inputkan seperti ini. Langkah selanjutnya kita akan mencari terlebih dahulu apakah data ini berdistribusi normal atau tidak. Karena pada uji T syaratnya yaitu distribusi datanya harus berdistribusi normal. Nah, selanjutnya kita akan klik Analyze, Descriptive Statistics, Explore, variabel produktivitas kita pindahkan ke Dependent List. Selanjutnya klik Plot, centang normality plot with test, Continue, klik OK. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan ke analisis uji T-nya. Langkah pertama kita klik Analyze, kemudian Compare Mean, dan One Sample Detect. Nah, variabel produktivitas kita pindahkan lagi ke test variabel. Untuk test value-nya kita isi dengan 5 dan option-nya di sini confidence interval percentage-nya 95%. Klik continue, klik OK. Nah, di sini ada hasil output dari uji T-nya, ada one sample statistik dan one sample test-nya. Selanjutnya kita akan menganalisis dua tabel ini di lembar jawaban untuk kasus pertama tadi. Nah, di sini sudah ada jawaban dari kasus 1. Yang pertama, kita menentukan dulu hipotesis statistik uji normalitasnya, yaitu H0 untuk data berdistribusi normal dan H0 data tidak berdistribusi normal. Kemudian hipotesis statistik uji T-nya, H0 untuk mu sama dengan 5, rata-rata produktivitas tanaman padi dengan penggunaan pupuk A sama dengan rata-rata produktivitas nasional, dan H1 untuk mu tidak sama dengan 5, di mana rata-rata produktivitas tanaman padi dengan penggunaan pupuk A berbeda dengan rata-rata produktivitas nasional, dan kita gunakan alfa sebesar 5%.
Nah, kita lihat statistik ujinya menggunakan hasil output SPSS tadi. Di sini tadi sudah dijelaskan untuk test abnormality atau distribusi kenormalannya. Di sini ada p-value-nya yaitu 0,245, di mana p-value-nya ini lebih dari alfanya yaitu 0,05, maka H0 diterima dan data yang kita punya dinyatakan berdistribusi normal. Selanjutnya, one sample statistik dan one sample test. Di sini sudah ada nilai T hitungnya yaitu 4,583 dan signifikan atau p-value-nya yaitu 0,001. Selanjutnya, untuk kriteria uji, tolak H0 jika T hitung mutlaknya lebih besar dari T tabel atau p-value-nya kurang dari alfa. Nah, berdasarkan hasil SPSS tadi, kita peroleh nilai T hitung mutlaknya adalah 4,583, ini yang tadi, dan juga p-value-nya adalah 0,001 ini. Nah, untuk alfa 0,05 dan derajat kebebasannya sama dengan 9, maka kita peroleh T tabelnya yaitu 2,82. Jadi, kita hitung mutlaknya lebih besar dari T tabelnya yaitu 4,583, lebih besar dari 2,82, dan p-value-nya kurang dari alfa yaitu 0,001 kurang dari 0,05. Maka H0-nya ditolak. Kemudian, berdasarkan hasil tersebut, dapat kita simpulkan bahwa rata-rata produktivitas tanaman padi dengan penggunaan pupuk A berbeda dengan rata-rata produktivitas nasional. Selanjutnya, ada kasus 2, yaitu akan diteliti mengenai perbedaan penjualan sepeda motor merek A di sebuah kabupaten sebelum dan sesudah adanya ketetapan kenaikan pajak kendaraan. Data diambil dari 15 dealer. Nah, data yang diperoleh seperti ini, seperti di dalam tabel. Kemudian, apakah ada perbedaan penjualan sebelum dan setelah adanya ketetapan kenaikan pajak kendaraan? Nah, dari kasus ini dapat kita ketahui bahwa kasus ini adalah contoh kasus dari uji T untuk 2 sampel berpasangan. Karena di sini subjeknya sama, namun terdapat perlakuan yang berbeda atau terdapat 2 perlakuan berbeda, yaitu sebelum dan sesudah. Nah, kita akan menguji dan mencari jawaban dari kasus 2 ini menggunakan aplikasi SPSS. Nah, kita akan menganalisis soal kasus 2 tadi menggunakan aplikasi SPSS. Langkah pertama, kita akan mengisi variabel Q-nya terlebih dahulu. Nah, pada variabel Q kita isi seperti ini. Di kolom mana untuk variabel pertama kita isi dengan sebelum, dan di variabel kedua kita isi dengan sesudah. Kemudian, untuk label, pada variabel pertama untuk sebelum adanya ketetapan kenaikan pajak kendaraan, dan di variabel 2 sesudah adanya ketetapan kenaikan pajak kendaraan. Untuk jenis datanya sendiri sama, yaitu menggunakan data scale. Selanjutnya kita akan menginputkan data dari tabel tadi ke data sheet. Nah, kita input datanya seperti ini, sebelum dan sesudah. Selanjutnya kita akan menganalisis uji normalitas terlebih dahulu, karena asumsi dari uji T, distribusi datanya harus berdistribusi normal. Kita klik Analyze, Descriptive Statistics, Explore. Nah, kedua variabel ini akan kita pindahkan ke Independently. Selanjutnya kita klik Plot, tentang Normality Plot, klik Continue, klik OK. Nah, selanjutnya kita akan menganalisis uji T-nya. Kita klik Analyze, Compare Mean, Hash Sample Test. Nah, kedua variabel ini kita pindahkan ke Pairwise variable sebelum di variabel 1 dan sesudah di variabel 2. Kita klik Option. Karena kita menggunakan alpha 5%, maka confidence intervalnya 95%. Klik Continue, klik OK. Nah, ini dia hasil output untuk tes abnormality-nya. Nah, kemudian ini adalah tiga tabel dari hasil uji T-nya, analisis uji T-nya. Kita akan pindahkan semua tabel ini ke lembar jawaban untuk kasus 2. Nah, di sini sudah ada jawaban untuk kasus 2 yang akan kita analisis menggunakan output SPSS tadi. Yang pertama, kita menentukan hipotesis statistik uji normalitasnya.
H0 untuk data yang berasal dari populasi berdistribusi normal, dan H1 untuk data yang tidak berasal dari populasi berdistribusi normal. Kemudian ada hipotesis statistik UJT-nya, H0 untuk mu 1 sama dengan mu 2, rata-rata penjualan sepeda motor merek A di sebuah kabupaten sebelum dan sesudah adanya ketetapan kenaikan pajak kendaraan adalah sama, dan H1 untuk mu 1 tidak sama dengan mu 2. Rata-rata penjualan sepeda motor merek A di sebuah kabupaten sebelum dan sesudah adanya ketetapan kenaikan pajak kendaraan berbeda. Nah, kita gunakan alfanya 5%. Selanjutnya, kita masuk ke statistik ujinya. Nah, di sini sudah ada tabel test abnormality dari hasil SPSS tadi. Di sini bisa kita lihat untuk uji Safirovich dan uji Kolmogorov-Smirnov nilai signifikansinya yaitu lebih dari alfanya, yaitu 0,05. Maka dapat kita nyatakan bahwa H0 ini diterima dan data yang kita punya berdistribusi normal. Selanjutnya ada tabel dari analisis uji T di sini. Nah, bisa kita lihat untuk hitungnya di sini adalah 1,031 dan nilai signifikansinya adalah 0,320. Selanjutnya kita masuk ke kriteria uji. Kalau H0 jika T hitung mutlaknya lebih besar dari T tabel atau T-value-nya kurang dari alfa. Nah, berdasarkan hasil SPSS, di sini bisa kita lihat tabelnya bahwa diperoleh nilai T hitung mutlaknya adalah 1,031 dan T-value-nya adalah 0,320. Untuk alfa dengan 0,05 dan derajat kebebasannya adalah 14, maka kita peroleh T tabelnya adalah 2,144. Jadi, nilai T hitung mutlaknya kurang dari T tabel, yaitu 1,031 kurang dari 2,144 dan nilai T-value-nya lebih dari alfa, yaitu 0,320 lebih besar dari 0,05. Maka H0-nya diterima. Kemudian, kita dapatkan kesimpulan berdasarkan hasil tersebut bahwa secara empiris belum cukup bukti untuk menyatakan bahwa rata-rata penjualan sepeda motor merek A di sebuah kabupaten sebelum dan sesudah adanya ketetapan kenaikan pajak kendaraan berbeda. Nah, selanjutnya ada contoh kasus yang ketiga, yaitu seorang guru matematika di salah satu SMA negeri di Bogor ingin menguji apakah terdapat perbedaan nilai ujian matematika antara kelas A dan kelas B. Guru tersebut mengambil sampel secara acak sebanyak 15 orang siswa dari masing-masing kelas. Nah, berikut ini merupakan data nilai ujian matematika untuk kelas A dan kelas B. Nah, tabelnya ada di sebelah kanan. Kemudian, apakah kelas A dan kelas B memiliki rata-rata nilai ujian matematika yang berbeda? Nah, dapat dilihat dari kasus ini, kita tahu bahwa kasus ini merupakan contoh kasus uji T untuk dua sampel bebas. Karena di sini kita memiliki dua subjek atau kita punya dua sampel, yaitu kelas A dan juga kelas B. Selanjutnya kita akan menganalisis kasus ini menggunakan aplikasi SPSS. Baik, selanjutnya kita akan menganalisis contoh kasus 3 tadi menggunakan aplikasi SPSS. Seperti biasa, langkah pertama kita akan mengisi variabel Q-nya. Nah, untuk variabel Q kita isi seperti ini. Kolom nama di variabel pertama kita isi dengan nilai, dan di variabel 2 kita isi dengan kelas. Untuk label, variabel pertama untuk nilai ujian matematika, dan variabel 2 untuk kelas. Kemudian untuk values, di sini di variabel kelas kita isi seperti ini. Kita beri kode 1 untuk kelas A dan 2 untuk kelas B. Kemudian kita klik OK. Dan jenis datanya untuk variabel nilai kita isi dengan self dan variabel kelas dengan nominal. Nah, selanjutnya kita akan menginputkan data dari tabel tadi ke data view. Nah, kita inputkan datanya seperti ini. Jadi tadi kan kita mempunyai dua sampel ya, yaitu kelas A dan juga kelas B. Nah, jadi dua sampel tersebut kita gabungkan di sini. Jadi terdapat 30 observasi karena masing-masing kelas terdapat 15 observasi. Kemudian kita beri kode tadi untuk kelasnya bahwa kode 1 untuk kelas A dan kode 2 untuk kelas B. Nah, selanjutnya
kita klik Analyze, Compare Mean, Independent Sample T-Test, untuk variabel nilai ujian matematika kita pindahkan ke test variabel, dan untuk variabel kelas kita pindahkan ke grouping variabel. Klik Define Group, grup 1 untuk kelas A, dan grup 2 untuk kelas B. Klik Continue. Nah, untuk optionnya di sini seperti biasa, karena kita menggunakan alpha-nya 5%, maka confidence intervalnya adalah 95%. Kita klik Continue, kemudian klik OK. Nah, ini dia analisis dari uji t-testnya. Nah, kita akan pindahkan dua tabel ini ke lembar jawaban untuk kasus 3. Langkah pertama, kita menentukan hipotesis statistik untuk uji homogenitasnya, yaitu H0 untuk datanya homogen atau kedua kelompok memiliki varian yang sama, dan H1 untuk data tidak homogen atau kedua kelompok memiliki varian yang tidak sama. Kemudian, hipotesis statistik uji T-nya, H0 untuk -1 sama dengan -2, rata-rata nilai ujian matematika kelas A sama dengan rata-rata nilai ujian matematika kelas B, dan H1 untuk -1 tidak sama dengan -2, rata-rata nilai ujian matematika kelas A tidak sama dengan rata-rata nilai ujian matematika kelas B, dan kita gunakan alfanya sebesar 5%. Di sini ada statistik ujinya. Ini ada tabel untuk grup statistik. Ini kita lihat bahwa jumlah masing-masing kelasnya adalah 15, dan juga untuk rata-ratanya pada kelas A didapatkan rata-rata 84,73, dan untuk kelas B 54,20. Nah, di sini saja sudah terlihatnya terdapat perbedaan yang cukup besar dari kedua rata-rata dua kelas ini. Nah, selanjutnya kita akan melihat dari tabel independent sample test-nya. Kita perhatikan dulu untuk lesson test for equality of variance-nya. Nah, di sini kita lihat p-value-nya itu atau nilai signifikannya adalah 0,748, di mana p-value-nya itu lebih besar dari alfanya yaitu 0,05, maka H0 diterima, dan data yang kita punya adalah data homogen. Nah, selanjutnya kita akan menganalisis hitungnya dan juga nilai p-value-nya di kriteria uji. Nah, di sini kriteria ujinya, kalau H0 jika hitung mutlaknya lebih dari t-tabel atau p-value-nya kurang dari alfa. Nah, berdasarkan hasil SPSS tadi, kita peroleh nilai hitung mutlaknya adalah 12,671, dan untuk p-value-nya adalah 0,000. Nah, untuk alfa sebesar 0,05 dan derajat kebebasannya 28, diperoleh nilai t-tabelnya adalah 2,048. Jadi, hitung mutlaknya lebih besar dari t-tabel yaitu 12,671, lebih besar dari 2,048, dan p-value-nya kurang dari alfa yaitu 0,000 kurang dari 0,05. Maka H0-nya ditolak. Nah, kita dapatkan kesimpulan berdasarkan hasil tersebut bahwa rata-rata nilai ujian matematika kelas A tidak sama dengan rata-rata nilai ujian matematika kelas B. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.